1 Timotius 6 ayat 6 sampai 19 demikian. Memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai duka. Engkau, hai manusia kepunyaan Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dengan benar dalam pertandingan iman dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuperingatkan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela sampai penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh berkat, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, yang tidak pernah dilihat dan tidak dapat dilihat oleh seorang pun. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan membagi. Dengan demikian mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Sampai di sana yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Ibu yang dikasih Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Apakah hari ini gembira? Beneran? Bukan karena yang nanya pendeta dan di gereja? Apa alasan kita gembira? Kenapa? Berserah aja, serah aja gitu ya. Tentu ada banyak alasan untuk kita merasa sukacita, merasa gembira. Tentu bukan hanya ditanyanya di gereja saja. Tapi kegembiraan sejati itu akan terpancar loh di dalam raut muka kita. Di dalam senyuman kita, senyuman yang bukan senyum kecut, ya. Yang bukan senyum hambar, tetapi ada suatu aura yang positif yang keluar dari wajah kita. Salah satunya apa? Ya bersyukur. Bersyukur kenapa? Tentu ada alasannya. Salah satunya bersyukur karena Tuhan
mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan untuk melangsungkan kehidupan ini. Tidak banyak orang yang bisa mengucap syukur dengan yang ada pada dirinya. Nah, tema kali ini adalah menolong kita mencukupkan diri untuk menikmati hidup. Jadi ada orang yang tidak bisa menikmati hidup ini dengan gembira, dengan sukacita. Kenapa? Karena merasa kurang dan kurang lagi. Coba perhatikan perasaan kita ketika kita merasa kurang. Yang ada enggak sukacita? Enggak ada. Sukacitanya kabur. Hilang juga. Kenapa? Aku merasa kurang terus. Kebawa enggak ke ucapan kita? Terbawa. Ucapan kita jadi sinis. Jadi pengennya ngambek melulu. Emosional. Baperan. Oh iya, gua mau orang miskin, gua mah nggak punya apa-apa. Lihat orang lain dandanannya agak keren dikit. Iya, kamu mah ada yang beliin. Gua mah siapa? Jadi kan negatif ya. Pandangannya negatif terhadap orang lain, terhadap keadaan sekitarnya, bahkan akhirnya terhadap Tuhan. Tuhan dia mah dikasih berkat, kok hidup gua gini-gini aja, belangsak dulu. Nah, terus menerus tuh bergulir paham atau pandangan yang negatif ini sehingga aura wajahnya tidak nampak sukacita. Keriput mah memang setiap orang pasti keriput. Tapi kan ada keriput yang manis ya. Ada keriput yang mencerminkan, oh iya pengalaman hidup yang sudah menempanya tergores di wajahnya. Sehingga menjadi berkat. Mandangin orang jadi ngademin, bukan ngeselin. Itu yang harusnya terjadi dalam setiap hidup orang percaya. Ini krusial. Masalah cukup, mencukupkan diri. Apa sih arti kata cukup khususnya yang dimaksudkan oleh Paulus ini? Ada dua kata penting dalam ayat 6 itu. Memang kesalehan itu harus disertai rasa cukup. Kadang ada orang yang nampaknya saleh juga nggak merasa cukup. Masih merasa kurang. Ada nggak sih? Saleh kelihatannya, tapi merasa nggak cukup. Mungkin kita nggak ketaran nih, tapi kalau ditelusuri sedikit demi sedikit, itu pasti kita ketemu. Ada orang yang saleh, tapi nampaknya nggak cukup. Misalnya apa? Lihat dalam doa-doanya. Doa-doanya di hadapannya sudah ada makanan yang serba enak, yang mewah. Tuhan berkatilah makanan ini. Sehingga menjadi berkat buat saya. Udah ada berkat, minta lagi berkat di situ. Tuhan berikanlah kami ucapan syukur ini. Dan kiranya Engkau jugalah yang akan memberikan mereka yang tidak bisa makan seperti kami. Makanan yang mereka akan terima. Tuhan saja yang kasih makan. Aku sih yang ini, aku akan makan. Mendoakan orang lain baik enggak? Baik, saleh. Tapi ketika kita berpikir urusan yang miskin, orang miskin, sana aja Tuhan yang ngurus. Gua mah yang ini, yang sedang akan disantap, yang lezat, yang enak. Kenapa saleh ya? Kelihatannya saleh. Tuhan terima kasih atas berkat ini, atas anakku yang lulus, atas rumah yang baru ini. Engkau yang memberkati segala sesuatunya. Engkau yang akan juga melimpahkan anugerahmu di masa-masa yang akan datang. Kurang lagi.
minta berkat lagi. Minta berkat sama Tuhan salah nggak sih? Ya nggak salah. Yang salah itu minta berkat pada genderuwo, itu salah pasti. Tapi menerima, mencukupkan diri dengan berkat yang Tuhan beri, itu akan jauh lebih hati kita mengalami damai sejahtera. Itu yang dinamakan kita bisa menikmati. Karena ada orang yang nampaknya saleh, tetapi tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Ia diberikan karunia untuk bernyanyi. Ketika ada orang lain yang bisa bernyanyi lebih hebat, hatinya merasa, kenapa ya gua nggak bisa seperti dia? Hatinya jadi panas, jadi iri. Ketika ada orang yang lebih kaya lagi, ia merasa, Tuhan kok berkat Tuhan cuma segini? Kok dia mah segitu? Jadi iri lagi. Ini nggak bisa mensyukuri. Nah, maka Paulus mengatakan kesalehan harus ditambah dengan rasa cukup. Kesalehan ditambah rasa cukup sama dengan menikmati hidup. Menikmati hidup dengan sukacita. Iya, dari tadi kita ngomongnya soal cukup. Apa sih arti cukup? Paulus menuliskan arti cukup itu dengan sebuah kata autarkeia. Autarkeia. Mungkin bagus juga ya kalau anak kita, cucu kita dikasih nama autarkeia. Tar gitu ya. Dipanggil entar gitu. Apa sih arti autarkeia? Itu dari dua kata yang digabung. Cukup itu. Autarkia berasal dari kata yang pertama autos, auto, otomatis, itu satu akar kata. Auto itu diri sendiri. Saya diri sendiri auto. Lalu arkeo, memadai, mencukupi. Jadi autarkia artinya merasa cukup dengan apa yang ada, tidak tergantung pada milik harta orang lain. Ya, jadi merasa dirinya itu cukup dengan apa yang ada padaku, pada diri saya ini. Cukup berarti puas dengan penyediaan Tuhan. Tuhan menyediakan buat aku ya seperti ini porsinya nih, ya cukup. Saya bersyukur menerimanya. Tapi ketika melihat orang lain, jadi saya ngiri itu. Ibu-ibu pernah nggak zaman dulu itu kalau kondangan itu pakainya apa? Dikasihnya. Kita kasih uang, kasih kado ya. Kalau ada yang menikah, sekarang hampir nggak ada orang pergi ke kondangan bawa kado, tapi bawa angpau. Lalu kita dikasih apa tuh kalau zaman dulu? Kita dikasih apa sama orang yang punya hajat? Makanan. Prasmanan nggak? Zaman dulu prasmanan nggak? Apa dong? Kue, pakai besek, ya, ingat nggak pakai besek? Nah, pakai besek makanan. Saya masih ingat dulu tuh, kalau mama saya, papa saya kondangan, kita di rumah anak-anak berharap-harap tuh, jangan dimakan ya kira-kira di sana, dibawa pulang, nanti kita bagi-bagi tuh besek, yang kita namakan berkat. Besek itu berkat. Jadi perkembangan zaman kemudian, jadilah sekarang pakai prasmanan. Prasmanan, makanannya disiapkan, disajikan, macam-macam tempatnya tuh. Ada yang menu utama, nasi, makanan berat, ada yang sampingan-sampingannya. Kita udah menyiapkan berapa sampingan tuh nanti?
Berapa saung itu? 10. Ada apa aja? Kambing guling ya? Enggak ada. Adanya apa? Empe-empe. Somai ada enggak? Somai Bandung ada enggak? Ya. Ada apa lagi tuh? Banyak ya. Nah, kita antri. Saya itu sebenarnya paling segen kalau suruh doa di situ. Kenapa? Orangnya udah ngantri di situ. Konsennya bukan pada syukur pada Tuhan, tapi apa yang gue makannya nanti ya gitu. Belum amin udah rebutan piringnya. Yang doa karena di atas dia harus turun lagi ngantri panjang, udah panjang nggak kebagian. Itu yang terjadi. Kembali ya ke besek berkat itu. Kita kan nerima ya, nerima dari berkat itu, pembagian itu, besek itu. Kita bersyukur nggak? Iya bersyukur. Meskipun kita keluar uang buat kondangan. Itu tradisi atau pergaulan kita, budaya kita. Tapi kita menerima berkat, oh terima kasih. Kita buka nih, lihat buka ya. Lalu kita lihat, terima kasih. Kita makan. Makan satu-satu tuh. Kita dapatnya kok paha bagian bawah ya. Paha bagian bawah ayamnya. Udah kita lagi enak-enak bersyukur makan. Kita ngelihat tuh. Lu dapat apa? Kamu dapat apa? Gua dada mentok. Lalu lihat lagi ke sini. Kamu dapat apa? Paha atas. Kenapa ya? Gua mah paha atas. Dia paha atas, dada mentok. Gua cuma daging secuil. Bisa nggak mengucap syukur? Bisa nggak mengucap syukur? Oh syukurlah sambil ini tulang paha bawah. Bersyukur Tuhan saya masih dapat daging. Gitu. Rasanya tuh susah. Ya. Orang kalau melihat kiri kanan lalu membandingkan dengan dirinya, padahal dirinya itu harusnya bersyukur, itu cukup. Ya. Orang Jawa mengatakan ini nerimu ing pandum. Jadi nerima, saya mengucap syukur. Lantaran saya ngelirik ke kiri ke kanan, maka timbul asumsi pikiran-pikiran yang negatif. Dasar nih, tuan rumah memang dari dulu itu nggak seneng sama gue. Rasanya memang dipilihinnya begitu. Emang sama dia mah temen deket dari dulu, jadinya dada mentok. Jadi timbul sakwa sangka. Nah dalam hidup kita sehari-hari juga kan begitu seringkali. Saya nggak terima nih baju yang begini ketika ngelihat baju dia bagus, rumah dia keren, tumpangannya juga keren mobilnya. Gue cuma jalan kaki naik angkot. Padahal cukup enggak kata Tuhan. Cukup. Paulus mengatakan cukup itu adalah apa ya? Cukup itu adalah asal ada makanan dan pakaian. Cukuplah. Itu pemeliharaan Tuhan. Lantaran orang ngiri dengan yang lain, maka terjadilah gitu ya. Ayat 9 itu jelas tuh. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan dalam berbagai nafsu yang hampa. Ada puasnya enggak? Enggak ada. Dulu mah enggak ada beginian ya, enggak ada handphone, enggak ada sosmed. Jadi kalau ngiri pun ngirinya terbatas. Ngiri sama tetangga, kiri kanan, paling juga teman gereja. Tapi sekarang lantaran ada ini, dia udah pergi nih. Pergi kemana nih? Pergi ke luar negeri. Pergi ke tempat-tempat yang keren. Gue mah cuma di sini doang ya. Nyusul. Jadi ngirinya tuh semakin banyak. Kenapa? Karena semakin banyak yang dilihat. Gini hati-hati. Bermain gini hati-hati. Karena ada budaya yang namanya flexing. Sengaja memang untuk menciptakan orang lain supaya
supaya ngiri, pamer segala sesuatunya. Maka orang pengen kaya. Kalau pengen kaya, kalau udah punya duit, uangnya banyak. Oh, saya mau pergi kemana aja bisa kan? Mau makan di restoran mana saja bisa. Maka dikatakan nih oleh Paulus kepada Timotius, itu nafsu, memburu nafsu yang demikian. Akhirnya apa? Mengejar uang dan materi. Menjadikan uang segala-galanya. Orang tidak lagi cinta kepada sesamanya, apalagi yang kere, yang menderita. Tapi dia lebih mencintai uang. Maka disinilah timbul yang namanya dosa. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Seberapa banyak kita bakalan berhenti mencari uang? Nggak bisa direm. Orang yang sudah kaya akan ingin lebih kaya lagi. Yang sudah lebih kaya, uangnya miliaran, triliunan, tetap aja masih korupsi kan? Masih mengambil keuntungan. Kenapa? Karena ini nafsu dalam hati yang bercokol di sini, yang merasa tidak puas, yang merasa tidak pernah tercukupi. Artinya apa? Jadi harusnya kita di sini mau belajar bahwa kita mengendalikan diri nih, hati ini. Yang bersyukur, yang merasakan bahwa inilah pemeliharaan Tuhan, ini cukup loh buat saya. Kalau baju udah satu lemari, walaupun ada diskonnya banyak, ya jangan beli lagi, buat apa? Lemarinya udah gak muat. Ya, kalaupun mau ganti, berikanlah itu yang layak kepada orang lain. Jangan semua-muanya kita bawa ke rumah. Rumah jadi gudang. Jadi nggak pernah akan bisa beres. Hati kita juga harus dibersihkan tuh dari anasir seperti itu. Yang ingin terus-menerus memiliki dan memiliki. Padahal kata Paulus, ingat, kamu datang ke dunia itu nggak bawa apa-apa. Bener ya? Saya menyaksikan cucu saya lahir, dia datang nggak bawa apa-apa juga. Tubuhnya aja dengan ari-arinya. Nanti kita pulang pun nggak bawa apa-apa. Yang bawa apa-apa masukin baju, masukin apa ya, kacamata, bahkan Alkitab juga mau masukin. Buat apa? Nggak guna lagi itu. Bahwa kita kembali kepada Tuhan itu nggak bawa apa-apa juga. Terus ngapain serakah di sini? Kata Paulus. Nah, di samping itu kalau kita bahas cukup bukan berarti nerima aja. Nerima saja ya udah pemberian dari Tuhan kita terima saja, nggak usah kerja, nggak usah usaha, nggak usah mau punya duit. Ini juga salah. Ya. Karena masalahnya bukan di situ, di hati. Nah, Paulus tidak menolak orang yang kaya. Tadi kan bacaannya kita jelas bahwa orang yang kaya pun harus kaya di dalam perbuatan baik. Apa perbuatan baik? Ya kita bantu orang, menolong orang-orang yang susah. Bisa nggak kita menolong orang yang susah kalau kitanya nggak punya apa-apa? Mau apa yang diberikan? Orang kita nggak punya apa-apa. Nah, Paulus mengatakan kalau kamu kaya, kamu juga harus menjadi kaya di dalam perbuatan yang baik. Jadi Paulus tidak menolak tuh kalau orang jadi kaya. Jangan dimusuhi juga. Tapi dimotivasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu juga harus menyadarkan kita. Kalau kita punya sesuatu, ada orang yang layak dibantu, jangan pelit. Jadi pelit itu seringkali dipelesetkan dengan hemat. Berhemat apa gitu. Hemat dan pelit memang tipis. Nah, bagaimana Tuhan menggerakkan hati kita? Jangan dikuasai nafsu serakah. Gantilah dengan namanya rasa cukup. Dengan rasa cukup. Anda kelihatan sederhana, mungkin sangat terbatas, pasti bisa mengucap syukur.
hatinya gembira, wajahnya cerah. Menjadi berkat buat orang lain. Anda diberikan kekayaan, hidup berlimpah. Kalau hatinya cukup, nggak bakalan terperosok oleh nafsu yang menyesatkan. Tapi Anda akan jadi berkat bagi banyak orang. Kendalikanlah hati dan diri kita. Bersyukurlah. Kalau saya diberikan rezeki hari ini, saya hanya bisa makan sayur asem, ikan asin, bersyukur. Nikmati kecap. Oh iya ya, enak bener nih sayur asem. Jangan ngiri dengan babi panggang. Ya. Lalu dengan apa lagi? Itu nanti kita nggak bisa mengucap syukur. Kalau suatu kali kita dapat itu yang enak, maka kita juga mengucap syukur. Jangan dihabak semuanya. Nanti yang terjadi kolesterol lah, darah tinggi, penyakit datang, macam-macam ya. Kendalikan hati. Hati yang bisa mengendalikan adalah diri sendiri. Ya, bukan orang lain. Nanti di situ kita akan bisa merasakan sukacita, menikmati hidup ini. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin.